Jikalau Anda belum mendapatkan kebahagiaan sejati, cobalah mulai dari menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda itu keren, petani muda itu kaya. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, kita kali ini masih berada di perpustakaan tani saya di pertanian Tumpang Sari. Kita berada di lokasi tanaman cabai yang usianya sekitar 10 hari mulai kita tanam. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau melakukan pengecekan tanaman cabai yang sudah berusia 10 hari. Kita mau cek bersama apakah ada tanaman yang perlu kita ganti ataukah perlu kita sulam. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, kita mau ngecek. Mari saya ajak untuk ngecek tanaman saya. Oke sahabat tani, bisa kita lihat bersama kondisi tanaman yang kita tanam usia 10 hari. Ini ada penampakan tunas baru. Ini pertanda tanamannya sehat. Ini daunnya. Kita lanjut untuk pengecekan. Ini pasti semua bagus. Oke sahabat tani, nah, sebelum nanti kita lanjut pengecekan, ini saya perlihatkan ada gundukan untuk kita membatasi air hujan. Kebetulan karena daerah sini itu adalah daerah kering ataupun tak ada hujan, kita buat bedengan ini ada pembatasan galengan, kalau di sini namanya galengan ini, agar nanti air hujan yang turun itu terserap oleh tanah. Jadi jikalau nanti kondisi hujannya itu deras ataupun rentannya banyak, nanti bedengan ataukah galengan ini kita buka untuk aliran air yang ada di bedengan itu normal. Kalau di daerah sawah yang airnya itu banyak, saya tidak menyarankan bedengan ini dibuat semacam ini ataukah galengan semacam ini, karena nanti akan mempengaruhi dari lajur air yang ada di bedengan. Kalau punya teman-teman di daerah mungkin kekurangan air yang saat ini kondisi hujan baru awal-awal hujan, saya sarankan membuat bendungan semacam ini agar air hujan yang turun itu terserap ke dalam bedengan yang ada di dalam sini. Oke, kita lanjut untuk pengecekannya. Ini ada tanaman yang kelihatannya layu. Ini layu ya, ada perbedaan ya. Ini dengan yang ini. Nah, ini adalah tanaman yang terkena penyakit. Sebelum kita ganti ataukah kita sulam, kita harus mengenal dulu apa penyebab dari kematian ataukah kelayuan dari tanaman itu. Apakah terkena jamur ataukah terserang hama. Jadi ada perbedaan ya. Jadi biar nanti perlakuan ataukah kita penggantian penyulaman ini bisa tepat, jadi tidak berulang kali. Saya tidak menyarankan dari teman-teman semua ketika mengganti tanaman ini langsung diganti tanpa mengetahui penyebab dari kematian tanaman cabai itu. Kita lihat bersama. Nah, ini ada perbedaan, kita cabut. Nah, ini terlihat, bisa dilihat. Nah, ini adalah terkena hama ulat ataukah sejenis mungkin kalau di sini bisa dibilang uret. Nah, ini bisa dilihat, ini pasti di dalamnya ini ada hama. Kemudian sebelum nanti kita ganti tanaman baru, nanti akan kita cek di dalam tanah itu ada hamanya atau tidak. Sebelum persiapan kita cek lagi, sebelah ini juga ada. Nah, ini juga ada. Ini contoh dari cabai yang mati, ini terputus, ini juga terkena hama. Nanti kita akan ganti. Kalau cabai itu terkena jamur, itu bukan semacam ini.
terjadinya. Tapi ciri-cirinya itu adalah bercak yang ada di daun. Kebetulan sini tidak ada contoh tanaman cabai yang terkena jamur. Alhamdulillah kemarin kita sebelum penanaman atau usia kita menggunakan Trichoderma untuk mengendalikan hama jamur. Oke sahabat tani, kita persiapan dulu untuk penggantian bibit cabai yang kita tanam. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, kita sudah membawa pengganti ataukah sulam cabai yang mau kita gantikan ke dalam media ini yang tadinya terkena hama serangan. Kalau di daerah kami ini namanya entol ya, yang menjadi pengganggu dari tanaman usia yang masih remaja, itu berada di dalam tanah sini. Kalau yang tidak di dalam tanah biasanya itu adalah jenis kutu-kutuan ataukah serangga. Jadi kalau di dalam tanah biasanya ada uret ataukah entol yang ada di dalam tanah. Kita coba cek apakah betul di sini ada entolnya, kita lihat bersama. Bisa kita cek. Nah, biasanya akan ditarik ke dalam tanah. Apakah betul ada hewannya atau tidak? Ternyata ada hewannya. Inilah penampakan dari si entol tadi. Bisa dilihat, bisa di zoom. Nah, ini penampakannya. Inilah hama yang memakan dari perakaran, memutus batang yang ada di dalam sini. Kemudian dia akan menarik ke bawah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sekali-kali mengganti tanaman itu tanpa kita mengecek terlebih dahulu kondisi yang ada di dalam tanah. Nah, setelah kita ambil ini, kita akan menggunakan insektisida berbahan aktif karbofuran 3%. Ini adalah furadan, merek dagangnya, yang akan kita taburkan ke dalam bedengan tanah ini nanti agar mengantisipasi jikalau ada entol kembali yang hidup. Nah, ini biar nanti tidak terserang lagi, baru nanti kita tanam. Oke, kita taburkan bersama ya. Semacam ini. Sedikit atau banyak itu, Pak? Sedikit saja, ukuran gini ya. Kemudian seperti biasa kita tekan, kemudian kita tanam kembali. Jadi cukup mudah ya Pak caranya, Pak? Cukup mudah. Jadi kebetulan di sini tidak ada jamur. Jadi kalau terjadi kematian diakibatkan jamur, nanti untuk penangannya harus pakai fungisida. Kita ganti yang sebelah sini. Sebenarnya kita matikan dulu. Ini hamanya, hama entolnya. Sebenarnya nanti akan mati sendiri, tapi kita matikan dulu. Tanaman yang satunya kita cek lagi. Itu juga mati ya Pak ya? Ini juga mati, tapi ini batang atas yang dimakan, jadi bukan entol ya. Ini contoh biasanya serangga yang ada di luar. Jadi kalau perbedaannya, kalau serangga yang ada di dalam itu biasanya ulat jenisnya tadi akan menarik batangnya ke dalam tanah. Kalau ini hanya dipatahkan saja, diambil dari atasnya. Tapi tidak ada salahnya ketika kita mengganti, kita cek yang ada dalam tanah sini. Ini tidak ada hamanya. Kita berikan insektisidanya. Seperti tadi ya Pak ya? Seperti tadi caranya. Dan saya mencontohkan ini yang masih agak kecil ya. Nah, ini agak kecil. Karena ini agak kecil, kondisi juga ini setengah sudah mulai panas, kita akan pasangi pakai sedotan biar nanti batangnya kuat seperti video yang saya bagikan kemarin pada waktu kita menanam. Selesai. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, demikian tadi proses pengecekan dan juga penggantian daripada tanaman cabai yang ada beberapa yang sudah mati, kita ganti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk petani semuanya.
Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, demikian tadi adalah proses penggantian dari bibit cabai yang mati yang baru saja kita laksanakan. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat, bisa menginspirasi dari petani semuanya. Sebelum saya undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Saya Pak Supri. Sebelum pamit, kata-kata hari ini, jikalau Anda belum mendapatkan kebahagiaan sejati, cobalah mulai dari menanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.